Pernahkah Anda merasa bahwa hidup adalah serangkaian keterbatasan? Bahwa tidak pernah cukup waktu, uang, cinta, atau kesempatan untuk menjadi diri Anda yang terbaik? Pola pikir ini, yang sering kali tertanam tanpa kita sadari, telah menjerat banyak orang dalam lingkaran kekurangan, sebuah keyakinan bahwa apa yang kita miliki selalu kurang dibandingkan dengan apa yang kita butuhkan. Namun, bayangkan sejenak, sebuah dunia di mana kelimpahan adalah realitas yang hadir setiap saat. Di mana aliran tak terbatas dari cinta, peluang, dan keberkahan selalu tersedia, hanya menunggu untuk disentuh. Buku ini adalah undangan untuk melangkah ke dalam dunia itu. Melalui perjalanan yang mendalam dan transformatif, buku ini akan mengajarkan Anda untuk melepaskan belenggu pikiran yang membatasi, membuka mata Anda terhadap kelimpahan yang selalu ada di sekitar, dan menyelaraskan diri Anda dengan kekuatan kreatif yang tak terhingga. Setiap bab dirancang untuk membimbing Anda dari keterbatasan menuju kebebasan, dari kompetisi menuju kolaborasi, dan dari kekhawatiran menuju keyakinan. Ini adalah perjalanan menuju kehidupan yang tidak hanya cukup, tetapi berlimpah dalam setiap aspek, materi, spiritual, dan emosional. Apakah Anda siap untuk membuka pintu menuju kelimpahan yang sejati? Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Bab 1. Melepaskan diri dari belenggu kekurangan. Kita semua lahir ke dunia ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih, tetapi perjalanan hidup seringkali menanamkan pola pikir yang membatasi kita. Salah satu pola yang paling umum adalah pola pikir kekurangan, keyakinan bahwa hidup ini penuh dengan keterbatasan, tidak cukup waktu, uang, cinta, atau bahkan kebahagiaan. Pola ini mungkin tampak tidak kentara, tetapi dampaknya bisa begitu mendalam, sehingga tanpa sadar, kita terjebak dalam lingkaran kekhawatiran, ketakutan, dan keputusasaan. Apa sebenarnya pola pikir kekurangan? Ini adalah cara pandang yang berakar pada keyakinan bahwa sumber daya, baik materi maupun emosional, selalu terbatas. Pola pikir ini seringkali muncul dari pengalaman masa kecil, di mana kita belajar dari lingkungan atau budaya bahwa segala sesuatu harus diperjuangkan dengan keras, bahwa tidak ada cukup untuk semua orang. Kita diajarkan untuk berkompetisi, untuk merasa bersalah jika menginginkan lebih, atau bahkan untuk percaya bahwa kita tidak layak menerima apa yang kita butuhkan. Dampaknya pun tidak main-main. Pola pikir kekurangan membatasi kita dalam melihat peluang, menciptakan rasa iri hati, dan membuat kita selalu merasa cemas atau tidak puas. Ketika kita hidup dalam pola pikir ini, kita mulai menarik lebih banyak kekurangan ke dalam hidup kita, karena keyakinan yang mendalam menciptakan realitas yang kita jalani. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda merasa khawatir saat menghadapi ketidakpastian? Atau mengapa Anda merasa tidak pernah cukup baik? Banyak dari pola pikir ini berakar pada masa kecil. Mungkin Anda tumbuh dalam keluarga yang sering mengatakan, "Uang tidak tumbuh di pohon," atau "Hidup itu keras, jadi kita harus bertahan." Kata-kata ini mungkin tampak biasa saja, tetapi pada pikiran anak-anak yang rentan, mereka menjadi dasar keyakinan tentang hidup. Tidak hanya dari kata-kata, tetapi juga dari pengalaman. Melihat orang tua berjuang untuk memenuhi kebutuhan, menghadapi penolakan, atau merasa tidak diperhatikan karena alasan ekonomi atau emosional bisa meninggalkan jejak mendalam. Kita belajar untuk melihat dunia sebagai tempat yang penuh kekurangan, di mana kita harus terus-menerus berjuang hanya untuk bertahan hidup. Pola pikir kekurangan seringkali begitu tertanam dalam diri kita, sehingga kita tidak menyadari keberadaannya. Tetapi jika kita mulai memperhatikan, tanda-tandanya ada di mana-mana. Apakah Anda pernah merasa iri ketika melihat keberhasilan orang lain? Atau merasa takut kehilangan sesuatu yang Anda miliki, bahkan ketika tidak ada ancaman nyata? Ini adalah gejala dari pola pikir kekurangan. Kekurangan juga terlihat dalam cara kita membuat keputusan. Kita mungkin mengambil pekerjaan yang tidak kita sukai karena takut tidak ada pilihan lain. Kita menahan diri untuk berbagi dengan orang lain karena takut kehabisan. Kita terus-menerus merasa cemas tentang masa depan, seolah-olah hidup ini seperti perlombaan di mana hanya ada sedikit pemenang. Namun, ada kabar baik. Pola pikir ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Dengan kesadaran dan niat yang tepat,
kita dapat membebaskan diri dari belenggu kekurangan dan melangkah ke dalam kelimpahan yang sesungguhnya. Bab ini adalah langkah pertama dalam perjalanan Anda untuk memahami, mengenali, dan mulai melepaskan pola pikir yang telah membatasi Anda selama ini. Dengan setiap langkah, Anda akan semakin dekat untuk menjalani hidup yang penuh dengan kebebasan, kelimpahan, dan sukacita. Bab 2. Melihat dunia dengan perspektif kelimpahan. Bayangkan dunia di mana segala sesuatu yang Anda butuhkan dan inginkan selalu tersedia, menunggu untuk diakses. Sebuah dunia yang melimpah, penuh dengan cinta, kebahagiaan, peluang, dan sumber daya yang tak terbatas. Namun, bagaimana kita bisa melihat dunia seperti ini ketika kita dibanjiri pesan-pesan tentang kekurangan? Kunci transformasi ini terletak pada perubahan perspektif. Menggeser cara kita memandang kehidupan dari ketakutan akan kehilangan ke keyakinan akan kelimpahan. Alam semesta, dalam segala kebesarannya, adalah manifestasi kelimpahan. Dari miliaran bintang yang bersinar di langit hingga keberagaman kehidupan di bumi, kita dikelilingi oleh bukti nyata bahwa kelimpahan adalah sifat dasar kehidupan. Tetapi mengapa begitu sulit untuk melihatnya? Karena kita seringkali terjebak dalam narasi kekurangan yang dibentuk oleh pengalaman hidup, budaya, dan masyarakat. Mengubah cara pandang membutuhkan kesadaran akan realitas ini. Kelimpahan bukanlah soal memiliki segalanya, melainkan memahami bahwa ada lebih dari cukup untuk semua orang. Ini berarti melatih diri untuk bersyukur atas apa yang ada, alih-alih terus-menerus memikirkan apa yang kurang. Ketika kita melihat dunia melalui lensa kelimpahan, kita membuka diri terhadap peluang, solusi, dan keajaiban yang sebelumnya tidak terlihat. Salah satu penghalang terbesar untuk melihat kelimpahan adalah pola pikir kompetitif. Kita diajarkan sejak kecil bahwa hidup adalah perlombaan. Jika seseorang menang, orang lain harus kalah. Dalam pola pikir ini, kita melihat kehidupan sebagai permainan zero sum, di mana kesuksesan orang lain mengurangi peluang kita sendiri. Akibatnya, kita menjadi takut, iri, dan terjebak dalam lingkaran persaingan yang melelahkan. Namun, pola pikir kreatif menawarkan jalan keluar. Dalam pola pikir kreatif, kita memahami bahwa setiap individu memiliki potensi unik untuk menciptakan sesuatu yang berharga, tanpa harus mengurangi nilai orang lain. Pola pikir ini didasarkan pada kolaborasi, inovasi, dan keyakinan bahwa peluang tidak terbatas. Ketika kita beralih dari kompetisi ke kreativitas, kita mulai melihat dunia sebagai tempat yang penuh kemungkinan, di mana kesuksesan seseorang bisa menjadi inspirasi, bukan ancaman. Untuk benar-benar memahami kekuatan perspektif kelimpahan, kita bisa belajar dari mereka yang telah menjalani transformasi ini. Salah satu kisah yang menginspirasi adalah tentang seorang pengusaha kecil yang awalnya merasa terancam oleh kompetitor yang lebih besar. Alih-alih menyerah pada rasa takut, ia memutuskan untuk berkolaborasi dengan kompetitornya, menciptakan produk bersama yang justru meningkatkan keuntungan dan memperluas pasar. Kisah lainnya adalah tentang seorang wanita yang selama bertahun-tahun merasa tidak cukup baik untuk mengejar mimpinya. Ketika ia mulai mengganti pola pikirnya dari ketidakmampuan ke keyakinan bahwa alam semesta mendukung aspirasinya, ia menemukan kekuatan untuk mengambil langkah kecil menuju impian tersebut. Dalam waktu singkat, peluang-peluang yang tak terduga mulai datang, membawanya ke kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kelimpahan. Melalui cerita-cerita ini, kita belajar bahwa kelimpahan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan dari dalam. Ketika kita memilih untuk melihat dunia dengan perspektif kelimpahan, kita mulai menciptakan realitas yang sesuai dengan keyakinan tersebut. Dunia kita berubah, bukan karena dunia itu sendiri berubah, tetapi karena cara kita memandangnya yang berubah. Ini adalah undangan untuk mulai membuka mata dan hati Anda terhadap kelimpahan yang sudah ada di sekitar Anda. Dengan melatih pola pikir kreatif dan merangkul potensi yang Anda miliki, Anda dapat melihat dunia dengan cara yang benar-benar baru, sebagai tempat yang penuh dengan peluang, cinta, dan keajaiban. Bab 3. Keyakinan adalah segalanya. Keyakinan adalah inti dari segala sesuatu yang kita lakukan dan alami dalam hidup. Ia seperti akar dari pohon kehidupan kita. Apa yang kita yakini menentukan bagaimana kita tumbuh, berbuah, dan berdiri menghadapi badai. Jika akar keyakinan kita kuat dan sehat, kehidupan kita pun akan mencerminkan kelimpahan,
kebahagiaan, dan keberhasilan. Sebaliknya, jika keyakinan kita diracuni oleh rasa takut, keraguan, atau kekurangan, kehidupan kita akan terasa seperti medan perang yang tiada akhir. Bab ini mengajak Anda untuk menyelami kekuatan keyakinan dan bagaimana menggunakannya untuk mengubah hidup Anda secara mendasar. Keyakinan adalah lensa yang kita gunakan untuk melihat dunia. Apa yang kita yakini tentang diri kita, orang lain, dan dunia ini membentuk persepsi kita dan, pada akhirnya, pengalaman hidup kita. Jika kita percaya bahwa hidup ini sulit dan penuh keterbatasan, kita akan cenderung menarik pengalaman yang menguatkan keyakinan tersebut. Sebaliknya, jika kita percaya bahwa hidup penuh peluang dan sumber daya melimpah, kita akan mulai melihat dan menciptakan kelimpahan di sekitar kita. Keyakinan bekerja melalui mekanisme fokus. Ketika kita meyakini sesuatu, kita secara tidak sadar memusatkan perhatian kita pada bukti yang mendukung keyakinan itu. Jika kita percaya bahwa uang sulit didapat, kita akan terus-menerus menemukan situasi yang memperkuat keyakinan tersebut. Namun, ketika kita mulai menggantinya dengan keyakinan seperti uang selalu mengalir dengan mudah kepada saya, kita akan mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak kita sadari. Langkah pertama menuju kebebasan dari pola pikir kekurangan adalah mengenali keyakinan yang membatasi. Tanyakan pada diri Anda, apa yang saya yakini tentang uang, hubungan, atau kesuksesan? Dari mana keyakinan ini berasal? Apakah ini hasil pengalaman saya sendiri atau sesuatu yang saya pelajari dari orang lain? Apakah keyakinan ini mendukung atau menghalangi saya dalam mencapai tujuan? Setelah mengenali keyakinan yang membatasi, langkah berikutnya adalah menantangnya. Misalnya, jika Anda meyakini bahwa Anda tidak cukup berbakat untuk meraih impian Anda, tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar? Apakah ada bukti nyata yang mendukungnya? Atau hanya ketakutan saya saja? Mengatasi keyakinan yang membatasi tidak terjadi dalam semalam, tetapi setiap kali Anda mempertanyakan kebenarannya, Anda melemahkan cengkeramannya. Gantilah keyakinan tersebut dengan afirmasi positif yang mendukung pola pikir kelimpahan, seperti, saya memiliki segala yang saya butuhkan untuk sukses, atau saya layak menerima semua kebaikan hidup. Mengubah keyakinan membutuhkan proses yang konsisten. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti untuk mengubah kekurangan menjadi peluang. 1. Sadarilah pikiran Anda. Perhatikan dialog internal Anda. Pikiran-pikiran negatif seringkali muncul tanpa disadari, tetapi dengan latihan mindfulness, Anda bisa mulai mengenalinya. 2. Ganti dengan afirmasi positif. Setiap kali Anda mendapati diri berpikir negatif, gantilah dengan afirmasi positif yang bertentangan dengan pikiran tersebut. Misalnya, ganti saya tidak mampu dengan saya sedang belajar dan berkembang setiap hari. 3. Visualisasikan kelimpahan. Luangkan waktu setiap hari untuk membayangkan diri Anda hidup dalam kelimpahan. Rasakan bagaimana rasanya memiliki segalanya yang Anda butuhkan dan inginkan. Visualisasi ini membantu menciptakan keyakinan baru yang lebih mendukung. 4. Tindakan kecil yang berani. Lakukan langkah kecil menuju tujuan Anda, meskipun Anda merasa takut atau ragu. Setiap tindakan kecil akan memperkuat keyakinan baru Anda, bahwa Anda mampu dan layak. 5. Kelilingi diri dengan energi positif. Habiskan waktu dengan orang-orang yang memiliki pola pikir kelimpahan. Energi mereka akan membantu memperkuat keyakinan Anda. Ketika Anda mulai mengubah keyakinan Anda akan melihat perubahan nyata dalam hidup Anda. Hubungan Anda menjadi lebih harmonis, peluang muncul di tempat yang tak terduga, dan hidup Anda terasa lebih ringan. Anda akan mulai menyadari bahwa keyakinan Anda bukan hanya menciptakan realitas Anda, tetapi juga menarik kelimpahan yang selama ini Anda cari. Keyakinan adalah segalanya. Dengan mengubah keyakinan Anda tidak hanya mengubah cara Anda melihat dunia, tetapi juga mengubah dunia itu sendiri. Bab ini adalah undangan untuk memulai perjalanan mendalam menuju kebebasan dan kelimpahan sejati. Segala sesuatu yang Anda butuhkan sudah ada di dalam diri Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah percaya. Bab 4. Meninggalkan kompetisi, memulai kreativitas. Dunia modern seringkali memuji kompetisi sebagai kunci keberhasilan.
Kita diajarkan bahwa untuk maju, kita harus mengalahkan orang lain, menjadi yang terbaik, dan meraih kemenangan dalam setiap aspek kehidupan. Namun, pola pikir kompetitif ini seringkali membawa kita ke dalam lingkaran kecemasan, rasa iri, dan kelelahan yang tiada akhir. Bab ini mengajak Anda untuk melepaskan beban kompetisi dan memasuki dunia kreativitas, sebuah ruang yang melahirkan kedamaian, inspirasi, dan kelimpahan sejati. Pola pikir kreatif adalah cara pandang yang didasarkan pada keyakinan bahwa hidup adalah tentang menciptakan, bukan bersaing. Dalam pola pikir ini, Anda tidak perlu mengalahkan siapapun untuk mencapai kesuksesan. Anda fokus pada potensi unik Anda, berkontribusi pada dunia dengan cara yang hanya Anda bisa lakukan, dan menemukan kepuasan dalam prosesnya. Mengapa pola pikir ini penting? Karena kreativitas membuka pintu ke kelimpahan. Ketika Anda berhenti melihat dunia sebagai arena kompetisi, Anda mulai melihatnya sebagai kanvas kosong yang penuh kemungkinan. Anda menjadi lebih bebas untuk mengeksplorasi ide-ide baru, mengambil risiko tanpa takut gagal, dan menciptakan sesuatu yang benar-benar bermakna, bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dalam pola pikir kreatif, kolaborasi dan pelayanan menjadi elemen inti. Alih-alih melihat orang lain sebagai pesaing, Anda melihat mereka sebagai mitra. Anda memahami bahwa dengan bekerja sama, Anda dapat menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa Anda lakukan sendirian. Kolaborasi memungkinkan Anda untuk berbagi ide, sumber daya, dan energi, menciptakan sinergi yang mempercepat perjalanan menuju kelimpahan. Pelayanan juga menjadi fokus utama. Ketika Anda melayani orang lain, Anda membuka aliran energi kelimpahan. Semakin banyak yang Anda berikan, semakin banyak yang Anda terima. Ini bukan hanya tentang memberi dalam bentuk materi, tetapi juga waktu, perhatian, dan cinta. Ketika Anda melayani dengan tulus, Anda menjadi bagian dari siklus kelimpahan yang tak terputus. Ada begitu banyak kisah inspiratif tentang orang-orang yang memilih meninggalkan kompetisi dan menemukan kesuksesan melalui kreativitas. Salah satunya adalah seorang musisi yang awalnya merasa terjebak dalam perlombaan untuk menjadi yang terbaik di industrinya. Alih-alih terus bersaing, ia memutuskan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, menciptakan proyek bersama yang tidak hanya meraih sukses besar, tetapi juga membawa kebahagiaan dan makna lebih dalam hidupnya. Kisah lainnya adalah tentang seorang pengusaha kecil yang awalnya merasa terintimidasi oleh kehadiran bisnis besar di sekitarnya. Namun, ia mengubah pendekatannya dengan berfokus pada kebutuhan unik pelanggannya dan menciptakan produk yang benar-benar sesuai dengan keinginan mereka. Dengan mengandalkan kreativitas, bukan kompetisi, ia berhasil membangun bisnis yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat. Berikut langkah-langkah untuk beralih dari kompetisi ke kreativitas. 1. Sadari pola kompetisi Anda. Perhatikan situasi di mana Anda merasa perlu bersaing. Apakah itu dalam pekerjaan, hubungan, atau aspek lain dalam hidup Anda? Mengenali pola ini adalah langkah pertama untuk melepaskannya. 2. Fokus pada nilai unik Anda. Setiap orang memiliki keunikan yang tidak dimiliki orang lain. Luangkan waktu untuk mengenali apa yang membuat Anda berbeda dan bagaimana Anda dapat menggunakan keunikan tersebut untuk menciptakan sesuatu yang bermakna. 3. Berkolaborasi dengan orang lain. Mulailah melihat orang lain sebagai mitra, bukan pesaing. Cari peluang untuk bekerja sama, berbagi ide, dan menciptakan sinergi. 4. Berikan pelayanan dengan tulus. Jadikan pelayanan sebagai inti dari segala yang Anda lakukan. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana saya bisa memberikan nilai kepada orang lain? Ketika Anda melayani, kelimpahan akan datang dengan sendirinya. 5. Nikmati prosesnya. Kreativitas adalah tentang menikmati perjalanan, bukan hanya hasil akhirnya. Ketika Anda menciptakan sesuatu dengan cinta dan semangat, hasilnya akan memiliki dampak yang jauh lebih besar. Ketika Anda melepaskan pola pikir kompetitif dan mulai menjalani hidup dengan pola pikir kreatif, Anda akan merasakan perubahan besar. Anda tidak lagi merasa terjebak dalam perlombaan yang melelahkan. Sebaliknya, Anda akan menemukan kebebasan untuk menciptakan, berkolaborasi, dan melayani dengan cara yang memberi makna lebih dalam hidup Anda. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak persaingan.
Dunia membutuhkan lebih banyak kreator. Dengan menjadi kreator, Anda tidak hanya membuka pintu menuju kelimpahan bagi diri Anda sendiri, tetapi juga membantu menciptakan dunia yang lebih harmonis dan penuh inspirasi. Inilah saatnya untuk meninggalkan kompetisi dan memulai perjalanan kreatif Anda menuju kelimpahan yang sejati. Bab 5. Energi kelimpahan. Setiap manusia adalah medan energi yang hidup. Apa yang kita pikirkan, rasakan, dan percayai memancarkan getaran tertentu yang tidak hanya memengaruhi kita, tetapi juga dunia di sekitar kita. Energi kita adalah magnet yang menarik pengalaman, hubungan, dan hasil ke dalam hidup kita. Bab ini mengajak Anda untuk memahami dan menyelaraskan diri dengan energi kelimpahan, sehingga Anda dapat menciptakan kehidupan yang dipenuhi oleh cinta, sukacita, dan keberlimpahan. Energi kelimpahan tidak ditemukan di luar diri kita. Ia berasal dari dalam. Ia adalah ekspresi dari keyakinan, rasa syukur, dan cinta yang kita miliki dalam hati. Namun banyak dari kita tidak menyadari bahwa kita sering bergetar pada frekuensi kekurangan, dikuasai oleh rasa takut, khawatir, atau iri hati. Untuk mulai menarik kelimpahan ke dalam hidup Anda, langkah pertama adalah menyelaraskan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi. Bayangkan diri Anda sebagai radio. Untuk mendengarkan lagu favorit Anda harus menyetel frekuensi yang sesuai. Demikian pula, untuk hidup dalam kelimpahan, Anda harus menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan Anda dengan energi kelimpahan. Ini berarti meninggalkan pikiran negatif, menggantinya dengan keyakinan positif, dan merasakan rasa syukur yang mendalam atas apa yang sudah Anda miliki. Emosi adalah bahan bakar energi kita. Emosi positif seperti cinta, sukacita, dan rasa syukur mengangkat getaran kita, sedangkan emosi negatif seperti ketakutan, kemarahan, dan kebencian menurunkannya. Ketika Anda merasa gembira dan penuh harapan, Anda mengirimkan sinyal kepada alam semesta bahwa Anda siap menerima kelimpahan. Sebaliknya, ketika Anda merasa cemas atau tidak cukup baik, Anda menciptakan hambatan yang menghalangi aliran kelimpahan. Keyakinan Anda juga memainkan peran penting. Jika Anda percaya bahwa hidup penuh dengan peluang dan bahwa Anda layak menerima kebaikan, keyakinan tersebut akan menciptakan pengalaman yang mencerminkan kelimpahan. Namun, jika Anda meyakini bahwa hidup sulit dan tidak ada cukup untuk semua orang, itulah yang akan Anda alami. Untuk mengubah hasil hidup Anda, mulailah dengan mengubah emosi dan keyakinan Anda. Fokuskan perhatian pada apa yang Anda inginkan, bukan pada apa yang Anda takutkan. Ketika emosi dan keyakinan Anda selaras dengan energi kelimpahan, hidup Anda akan mulai berubah secara ajaib. Berikut latihan praktis untuk meningkatkan energi kelimpahan Anda. 1. Meditasi kelimpahan. Luangkan waktu setiap hari untuk bermeditasi dan membayangkan diri Anda dikelilingi oleh kelimpahan. Rasakan bagaimana rasanya memiliki segala yang Anda butuhkan dan inginkan. Meditasi ini membantu Anda menyelaraskan pikiran dan perasaan Anda dengan frekuensi kelimpahan. 2. Latihan rasa syukur. Tuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Dengan melatih rasa syukur, Anda meningkatkan energi positif dan membuka pintu untuk menerima lebih banyak kelimpahan. 3. Afirmasi positif. Gunakan afirmasi seperti, "Saya adalah magnet kelimpahan," atau "Segala sesuatu yang saya butuhkan datang kepada saya dengan mudah dan penuh sukacita." Ulangi afirmasi ini setiap pagi untuk memulai hari Anda dengan energi yang tinggi. 4. Lepaskan energi negatif. Ketika Anda merasa cemas atau marah, ambil napas dalam-dalam dan bayangkan diri Anda melepaskan emosi tersebut. Biarkan rasa damai dan cinta mengisi hati Anda. 5. Visualisasi kesuksesan. Bayangkan tujuan Anda sudah tercapai. Rasakan kegembiraan dan rasa syukur seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Visualisasi ini memperkuat hubungan Anda dengan energi kelimpahan. Ketika Anda mulai meningkatkan energi kelimpahan Anda akan melihat perubahan nyata dalam hidup Anda. Orang-orang yang mendukung akan muncul, peluang baru akan terbuka, dan hal-hal yang dulunya terasa sulit akan menjadi lebih mudah. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari perubahan energi Anda. Namun, perjalanan ini membutuhkan komitmen.
Ada kalanya Anda mungkin merasa kembali terjebak dalam pola pikir kekurangan. Jangan khawatir, ini adalah bagian dari proses. Yang terpenting adalah terus kembali ke frekuensi kelimpahan dengan latihan dan niat yang tulus. Energi kelimpahan adalah kekuatan yang luar biasa. Ketika Anda belajar untuk menyelaraskan diri dengannya, Anda tidak hanya mengubah hidup Anda sendiri, tetapi juga membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitar Anda. Mulailah hari ini dengan langkah kecil dan saksikan bagaimana kehidupan Anda berkembang menjadi lebih indah dan bermakna. Bab 6. Percaya pada aliran ilahi. Kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam usaha kita untuk menciptakan keamanan dan stabilitas, seringkali kita merasa perlu mengontrol segala sesuatu di sekitar kita. Namun, dalam keinginan untuk mengontrol, kita justru menjauh dari sumber kekuatan sejati, aliran ilahi yang selalu bergerak dengan hikmat dan tujuan. Bab ini mengajak Anda untuk melepaskan kendali dan mempercayai aliran kehidupan yang dipandu oleh kebijaksanaan ilahi. Ego adalah bagian dari diri kita yang ingin merasa aman, dihargai, dan benar. Ia menciptakan ilusi bahwa kita harus selalu bertarung, selalu mendapatkan lebih, dan selalu mengendalikan hasil. Ego seringkali mendorong pola pikir kekurangan karena ia takut kehilangan dan merasa tidak cukup. Namun, ego juga memiliki keterbatasan. Ia tidak dapat melihat gambaran besar, tidak dapat memahami bagaimana setiap tantangan membawa pelajaran, dan tidak mampu merasakan kedamaian sejati. Untuk hidup dalam kelimpahan, kita perlu belajar melampaui ego dan mempercayai sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Percaya pada aliran hidup berarti menerima bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja untuk kebaikan Anda. Ini bukan berarti Anda pasif dan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, ini berarti Anda melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan atau alam semesta dengan keyakinan penuh. Bayangkan Anda sedang mengarungi sungai. Jika Anda terus-menerus melawan arus, Anda akan merasa lelah dan frustrasi. Tetapi jika Anda mempercayai arusnya dan mendayung dengan bijaksana, Anda akan menyadari bahwa sungai itu membawa Anda ke tempat yang tepat. Kehidupan juga seperti itu. Ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segala sesuatu, Anda membuka pintu bagi keajaiban dan kelimpahan. Rasa syukur adalah kunci untuk membuka aliran ilahi. Ketika Anda bersyukur, Anda mengakui bahwa hidup Anda sudah penuh dengan berkah, dan Anda memperkuat hubungan dengan sumber kelimpahan. Syukur menggeser fokus Anda dari apa yang kurang menjadi apa yang ada, menciptakan ruang bagi lebih banyak kebaikan untuk datang. Keyakinan juga sangat penting. Keyakinan adalah fondasi yang memungkinkan Anda tetap tenang di tengah badai. Ketika Anda percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan Anda tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga menarik pengalaman yang mendukung keyakinan tersebut. Keyakinan mengubah cara Anda melihat tantangan, bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk belajar dan bertumbuh. Berikut latihan untuk mempercayai aliran ilahi. 1. Refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenungkan situasi dalam hidup Anda yang terasa di luar kendali. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lepaskan? Apa yang bisa saya percayakan kepada Tuhan atau alam semesta? 2. Doa atau meditasi. Lakukan doa atau meditasi setiap hari dengan niat untuk menyerahkan kekhawatiran Anda kepada aliran ilahi. Bayangkan diri Anda menyerahkan beban kepada kekuatan yang lebih besar. 3. Jurnal syukur. Tulis 5 hal yang Anda syukuri setiap hari. Latihan ini membantu Anda tetap fokus pada kebaikan dalam hidup Anda dan memperkuat keyakinan Anda pada aliran kelimpahan. 4. Afirmasi keyakinan. Ulangi afirmasi seperti, saya mempercayai proses kehidupan, atau segala sesuatu terjadi untuk kebaikan tertinggi saya. Kata-kata ini membantu menanamkan rasa percaya dalam pikiran bawah sadar Anda. 5. Perhatikan keajaiban kecil. Mulailah memperhatikan keajaiban kecil yang terjadi setiap hari. Sebuah kesempatan yang datang tiba-tiba, bantuan yang tidak Anda duga, atau momen kebahagiaan sederhana. Keajaiban ini adalah tanda bahwa aliran ilahi selalu bekerja untuk Anda. Ketika Anda mempercayai aliran ilahi, Anda akan merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih terbuka untuk menerima berkah,
Anda tidak lagi terjebak dalam rasa takut atau cemas tentang masa depan. Sebaliknya, Anda hidup dalam keyakinan bahwa Anda selalu didukung dan dipandu ke tempat yang tepat. Mempercayai aliran hidup adalah tindakan keberanian dan kerendahan hati. Ini adalah pengakuan bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan bahwa hidup Anda memiliki tujuan yang indah. Dengan mempercayai aliran ilahi, Anda tidak hanya membuka diri terhadap kelimpahan, tetapi juga menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Bab 7. Melepaskan ketergantungan pada hasil. Di dunia yang penuh dengan tujuan dan ambisi, kita seringkali terjebak dalam perangkap ketergantungan pada hasil. Kita mengukur nilai diri berdasarkan apa yang telah kita capai atau apa yang telah kita kumpulkan. Namun, ketergantungan ini seringkali membawa kita pada rasa cemas, frustrasi, dan ketidakpuasan. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi seni melepaskan ketergantungan pada hasil, fokus pada kebahagiaan yang tulus, dan menjalani hidup dengan kedamaian serta kelimpahan sejati. Ketika kita terlalu fokus pada hasil, kita kehilangan keindahan dari proses. Kita menjadi terobsesi dengan bagaimana sesuatu harus terjadi, dan lupa bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri. Keinginan untuk mengontrol seringkali datang dari rasa takut gagal, takut kehilangan, atau takut tidak cukup baik. Namun, apa yang terjadi ketika kita mencoba memanipulasi hasil? Kita merasa lelah dan kecewa. Bahkan ketika kita mencapai apa yang kita inginkan, seringkali kebahagiaan itu hanya sementara. Kita segera mencari tujuan berikutnya, mengulangi siklus yang sama. Melepaskan kebutuhan untuk mengontrol adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Kebahagiaan sejati tidak berasal dari pencapaian materi atau pengakuan eksternal. Kebahagiaan sejati adalah keadaan batin yang muncul ketika kita hidup selaras dengan nilai-nilai kita, terhubung dengan orang lain, dan memberikan kontribusi kepada dunia. Ketika fokus kita bergeser dari mengejar hasil ke menciptakan hubungan yang bermakna dan memberikan pelayanan, kita menemukan kedamaian yang lebih dalam. Koneksi adalah inti dari keberadaan manusia. Saat kita hadir sepenuhnya dalam momen-momen kebersamaan, kita merasakan kekayaan yang tidak dapat diukur dengan materi. Pelayanan juga membawa makna yang mendalam. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, kita membuka pintu untuk menerima kelimpahan dalam bentuk yang tak terduga. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan adalah tindakan kepercayaan. Kepercayaan bahwa alam semesta atau Tuhan memiliki rencana yang lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Berikut adalah beberapa langkah praktis dan spiritual untuk membantu Anda melepaskan ketergantungan pada hasil. 1. Tetapkan niat, lalu lepaskan. Ketika Anda memiliki tujuan, tetapkan niat yang jelas. Setelah itu, percayakan hasilnya kepada Tuhan atau alam semesta. Fokuskan energi Anda pada tindakan terbaik yang bisa Anda lakukan saat ini. 2. Meditasi dan refleksi. Luangkan waktu setiap hari untuk bermeditasi atau merenung. Latihan ini membantu Anda melepaskan pikiran obsesif dan terhubung dengan kedamaian batin Anda. 3. Latihan mindfulness. Praktikkan kehadiran penuh dalam setiap momen. Alih-alih mengkhawatirkan masa depan, nikmati prosesnya. Perhatikan keindahan dalam langkah kecil yang Anda ambil. 4. Afirmasi melepaskan. Gunakan afirmasi seperti, saya melepaskan kebutuhan untuk mengontrol, atau saya percaya bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan tertinggi saya. Kata-kata ini membantu menanamkan rasa percaya dalam pikiran bawah sadar Anda. 5. Percayai hikmah di balik tantangan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, ingatlah bahwa setiap tantangan membawa pelajaran. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Ketika Anda melepaskan ketergantungan pada hasil, Anda membuka ruang bagi keajaiban untuk terjadi. Anda mungkin menemukan bahwa hasil yang muncul jauh lebih indah daripada yang Anda bayangkan. Melepaskan juga membawa kedamaian yang tidak dapat diganggu oleh keadaan eksternal. Anda tidak lagi dikuasai oleh rasa takut atau cemas tentang masa depan. Selain itu, melepaskan mengubah cara Anda berinteraksi dengan orang lain. Ketika Anda tidak lagi terobsesi dengan hasil, Anda dapat mencintai tanpa syarat,
memberikan tanpa pamrih, dan hadir sepenuhnya. Anda menjadi sumber cahaya dan inspirasi bagi orang-orang di sekitar Anda. Melepaskan ketergantungan pada hasil adalah langkah menuju hidup yang penuh sukacita dan kebebasan. Anda tidak lagi terjebak dalam siklus mengejar dan kehilangan. Sebaliknya, Anda hidup dengan rasa syukur atas apa yang ada dan keyakinan bahwa yang terbaik akan datang pada waktu yang tepat. Hidup dalam kelimpahan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menjadi cukup dengan apa yang Anda miliki. Dengan melepaskan, Anda menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hasil tetapi pada cara Anda hidup di setiap momen. Inilah kebebasan sejati, kebahagiaan yang sejati, dan kelimpahan yang sejati. Bab 8, Gairah dan Tujuan sebagai Pemicu. Dalam perjalanan menuju hidup berlimpah, ada dua kekuatan yang mampu menggerakkan kita melampaui batas, gairah dan tujuan. Gairah adalah percikan api yang menyala dari dalam, sedangkan tujuan adalah kompas yang memandu arah hidup kita. Ketika keduanya menyatu, mereka menjadi bahan bakar untuk menciptakan kehidupan yang bermakna dan penuh kelimpahan. Setiap orang memiliki sesuatu yang membuat hati mereka bergetar, hal-hal yang membuat waktu terasa berlalu begitu cepat karena mereka begitu tenggelam di dalamnya. Inilah gairah. Gairah adalah dorongan yang lahir dari dalam, tanpa tekanan atau paksaan dari luar. Ketika kita hidup dengan gairah, pekerjaan tidak lagi terasa seperti beban, melainkan menjadi ekspresi sejati dari diri kita. Namun menemukan gairah tidak selalu mudah. Banyak dari kita kehilangan kontak dengan apa yang membuat kita bahagia karena terlalu sibuk dengan tuntutan hidup. Untuk menemukan kembali gairah Anda, cobalah bertanya, apa yang membuat saya merasa hidup? Aktivitas apa yang membuat saya merasa sepenuhnya hadir? Apa yang saya lakukan dengan sukarela tanpa peduli waktu atau imbalan? Saat Anda menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, Anda mulai mendekati inti dari siapa Anda sebenarnya. Gairah bukan hanya tentang kesenangan pribadi, ia juga menjadi saluran untuk menarik kelimpahan. Ketika Anda mencintai apa yang Anda lakukan, Anda memancarkan energi positif yang menarik peluang dan dukungan dari sekitar Anda. Setiap orang dilahirkan dengan bakat unik yang dapat memberikan kontribusi kepada dunia. Bakat ini adalah anugerah, dan menemukan serta menggunakannya adalah salah satu cara paling kuat untuk menjalani hidup dengan tujuan. Hidup dengan tujuan berarti memahami bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tujuan memberi makna pada setiap langkah Anda, bahkan ketika jalan terasa sulit. Untuk menemukan tujuan hidup Anda, tanyakan, apa masalah di dunia ini yang ingin saya bantu selesaikan? Apa yang membuat saya merasa berarti dan berguna? Bagaimana bakat dan gairah saya dapat membantu orang lain? Tujuan hidup tidak selalu harus besar atau monumental. Kadang, tujuan dapat ditemukan dalam hal-hal sederhana, menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarga Anda, membantu teman yang membutuhkan, atau menciptakan karya yang membawa inspirasi bagi orang lain. Ketika Anda hidup dengan tujuan, setiap tindakan Anda menjadi bermakna dan kelimpahan mengalir dengan sendirinya. Ada banyak cerita tentang orang-orang yang menemukan kehidupan yang benar-benar berlimpah ketika mereka hidup dengan gairah dan tujuan. Misalnya, seorang wanita yang dulunya bekerja di bidang yang tidak membuatnya bahagia memutuskan untuk mengikuti gairahnya dalam seni. Meski awalnya sulit, ia menemukan kebahagiaan dan akhirnya kesuksesan melalui karyanya yang menyentuh hati banyak orang. Kisah lainnya adalah seorang pria yang meninggalkan pekerjaan bergaji tinggi untuk menjadi sukarelawan penuh waktu di daerah terpencil. Meski ia tidak lagi memiliki kemewahan materi, ia menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan kelimpahan dalam bentuk cinta dan rasa syukur dari komunitas yang ia bantu. Cerita-cerita ini mengingatkan kita bahwa kelimpahan sejati tidak selalu diukur oleh materi, tetapi oleh makna dan dampak yang kita bawa ke dunia. Ketika kita menjalani hidup dengan gairah dan tujuan, kita membuka pintu untuk kebahagiaan yang mendalam dan kelimpahan dalam segala bentuknya. Berikut cara membangun kehidupan dengan gairah dan tujuan. 1. Temukan apa yang Anda cintai. Luangkan waktu untuk mengeksplorasi hal-hal yang benar-benar membuat Anda bahagia. Jangan takut mencoba hal baru. 2. Kenali bakat Anda. Refleksikan kekuatan dan kemampuan unik Anda. Apa yang Anda lakukan dengan baik,
dan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk membantu orang lain. 3. Tetapkan tujuan yang bermakna. Buat visi tentang bagaimana Anda ingin hidup Anda terlihat. Tuliskan tujuan Anda dan ambil langkah kecil untuk mencapainya setiap hari. 4. Berikan dampak positif. Fokus pada bagaimana Anda dapat memberikan kontribusi kepada dunia, baik dalam skala kecil maupun besar. Ingat, dampak Anda tidak selalu harus spektakuler. Yang penting adalah ketulusan Anda. 5. Nikmati perjalanan. Hidup dengan gairah dan tujuan bukan hanya tentang mencapai tujuan akhir. Nikmati prosesnya, belajar dari setiap tantangan, dan rayakan setiap pencapaian kecil. Ketika Anda hidup dengan gairah dan tujuan, Anda menjadi magnet bagi kelimpahan. Anda menarik peluang, hubungan, dan pengalaman yang mendukung perjalanan Anda. Lebih dari itu, Anda menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam setiap langkah yang Anda ambil. Hidup dengan gairah dan tujuan adalah tentang menyelaraskan diri dengan siapa Anda sebenarnya. Ini adalah perjalanan untuk mengungkap potensi sejati Anda dan memberikan dampak yang bermakna kepada dunia. Dengan melangkah di jalan ini, Anda tidak hanya menciptakan kehidupan yang berlimpah bagi diri Anda sendiri, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bab 9. Menjadikan kelimpahan bagian dari kehidupan sehari-hari. Kelimpahan bukanlah sesuatu yang datang hanya pada momen-momen besar. Kelimpahan adalah cara hidup, pola pikir, dan kebiasaan yang kita bangun dari waktu ke waktu. Ketika kelimpahan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya merasa cukup, tetapi juga melimpah dengan rasa syukur, kebahagiaan, dan cinta. Bab ini akan membahas bagaimana mengintegrasikan kelimpahan ke dalam rutinitas harian kita, sehingga hidup kita dipenuhi oleh keberlimpahan sejati. Kelimpahan dimulai dari pola pikir, dan pola pikir dibentuk oleh kebiasaan. Berikut adalah beberapa kebiasaan harian yang dapat memperkuat pola pikir kelimpahan. 1. Memulai hari dengan rasa syukur. Luangkan waktu setiap pagi untuk merenungkan 3 hal yang Anda syukuri. Ini bisa berupa hal besar seperti keluarga Anda, atau hal kecil seperti sinar matahari pagi. Rasa syukur adalah pintu gerbang menuju kelimpahan. 2. Berlatih memberi. Setiap hari, cari peluang untuk memberi. Memberi tidak selalu tentang uang. Itu bisa berupa waktu, perhatian, atau bantuan kecil kepada orang lain. Ketika Anda memberi, Anda memperkuat keyakinan bahwa Anda memiliki lebih dari cukup. 3. Menyadari dan menghargai kecukupan. Biasakan untuk memperhatikan apa yang sudah Anda miliki dan menghargainya. Alih-alih berfokus pada apa yang kurang, fokuslah pada apa yang ada. 4. Menghindari keluhan. Cobalah untuk mengurangi kebiasaan mengeluh. Keluhan hanya memperkuat pola pikir kekurangan. Sebaliknya, cari solusi atau sudut pandang positif dalam setiap situasi. 5. Mengatur waktu untuk refleksi. Di akhir hari, luangkan waktu untuk merefleksikan apa yang telah Anda capai dan pelajari. Ini membantu Anda melihat betapa banyak yang telah Anda capai dan merasa puas dengan diri Anda. Mindfulness adalah cara yang efektif untuk membawa kelimpahan ke dalam hidup Anda. Dengan menjadi sadar dan hadir sepenuhnya dalam momen saat ini, Anda dapat menghargai kehidupan dalam segala keindahannya. Berikut adalah beberapa latihan mindfulness yang dapat Anda coba. 1. Meditasi kesadaran. Duduk dalam keheningan selama beberapa menit setiap hari. Fokus pada napas Anda dan biarkan pikiran Anda tenang. Rasakan setiap napas sebagai hadiah kehidupan yang melimpah. 2. Jurnal syukur. Tuliskan hal-hal yang Anda syukuri setiap hari. Dengan menulis, Anda memperkuat rasa syukur dalam hati Anda. 3. Berjalan dengan kesadaran. Saat berjalan, perhatikan langkah Anda, udara yang Anda hirup, dan lingkungan sekitar. Rasakan bahwa Anda adalah bagian dari alam semesta yang melimpah. Memberi adalah salah satu cara paling kuat untuk merasakan kelimpahan. Ketika Anda memberi dengan tulus, Anda tidak hanya memberi kepada orang lain, tetapi juga kepada diri Anda sendiri. Memberi menciptakan aliran energi positif yang menarik lebih banyak kelimpahan ke dalam hidup Anda. Ada banyak cara untuk memberi.
memberi waktu, berikan waktu Anda untuk mendengarkan, membantu, atau mendukung orang lain. Memberi cinta, berikan cinta Anda tanpa syarat kepada orang-orang di sekitar Anda. Memberi ilmu, bagikan pengetahuan dan pengalaman Anda untuk membantu orang lain tumbuh. Ingatlah, memberi tidak harus besar. Bahkan tindakan kecil seperti senyuman atau kata-kata penyemangat dapat memiliki dampak yang besar. Ketika Anda memberi tanpa pamrih, Anda membuka pintu bagi kelimpahan untuk kembali kepada Anda dalam berbagai bentuk. Kelimpahan tidak hanya terbatas pada aspek materi. Ia dapat hadir di setiap area kehidupan Anda. Pada hubungan, bangun hubungan yang melimpah dengan memberikan cinta, perhatian, dan pengertian kepada orang-orang di sekitar Anda. Pada kesehatan, hargai tubuh Anda dengan merawatnya melalui makanan sehat, olahraga, dan istirahat yang cukup. Pada karir, lakukan pekerjaan Anda dengan semangat dan dedikasi. Ketika Anda mencintai apa yang Anda lakukan, kelimpahan akan mengikuti. Ketika Anda hidup dalam kelimpahan, Anda melihat dunia melalui lensa yang berbeda. Anda menyadari bahwa hidup ini penuh dengan peluang, keindahan, dan cinta. Anda tidak lagi merasa takut kehilangan karena Anda tahu bahwa ada cukup untuk semua orang. Kelimpahan sebagai gaya hidup berarti selalu bersyukur, memberi dengan tulus, dan hidup dengan penuh kehadiran. Ini bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang merasakan cukup dalam segala hal. Dengan menjadikan kelimpahan bagian dari kehidupan sehari-hari, Anda menciptakan fondasi untuk kebahagiaan, kedamaian, dan kesuksesan yang abadi. Kelimpahan bukanlah sesuatu yang jauh di luar jangkauan Anda. Ia ada di sini, saat ini, menunggu untuk Anda akui dan nikmati. Dengan membangun kebiasaan positif, berlatih mindfulness, dan berbagi dengan orang lain, Anda dapat mengundang kelimpahan ke dalam setiap aspek kehidupan Anda. Mulailah hari ini dengan langkah kecil. Syukuri hal-hal sederhana, berikan sesuatu kepada orang lain, dan hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Ketika Anda melakukannya, Anda akan menyadari bahwa hidup Anda sudah penuh dengan kelimpahan. Dan dari tempat itu, kelimpahan hanya akan terus bertumbuh. Bab 10. Menjadi cahaya kelimpahan untuk orang lain. Kelimpahan sejati tidak pernah berhenti pada diri sendiri. Ia adalah energi yang mengalir, membesar, dan menyentuh kehidupan orang lain. Ketika kita hidup dalam kelimpahan, kita memiliki kesempatan luar biasa untuk menjadi cahaya yang menerangi jalan orang lain, menginspirasi mereka untuk juga menemukan keberlimpahan dalam hidup mereka. Bab ini mengajak Anda untuk memahami bagaimana transformasi pribadi Anda dapat menciptakan efek domino yang mengubah dunia di sekitar Anda. Perubahan dimulai dari dalam. Ketika Anda menjalani hidup dengan pola pikir kelimpahan, orang-orang di sekitar Anda akan melihat perubahan dalam diri Anda. Mereka akan merasakan ketenangan, keyakinan, dan kebahagiaan yang terpancar dari Anda. Transformasi ini tidak membutuhkan kata-kata yang mewah atau aksi yang besar. Seringkali kehadiran Anda yang penuh dengan cinta dan syukur sudah cukup untuk memotivasi orang lain. Berikut adalah cara Anda dapat menginspirasi orang lain. 1. Jadilah teladan. Tindakan Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata. Hidup dengan integritas, kasih, dan syukur akan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. 2. Bagikan perjalanan Anda. Ceritakan kisah perjalanan Anda dari pola pikir kekurangan menuju kelimpahan. Kejujuran Anda akan memberi orang lain keberanian untuk memulai perjalanan mereka sendiri. 3. Dukung dengan empati. Dengarkan tanpa menghakimi, bantu tanpa pamrih, dan cintai tanpa syarat. Kehadiran Anda yang penuh empati akan memberikan rasa aman bagi orang lain untuk berkembang. Satu tindakan kecil bisa memulai gelombang perubahan besar. Ketika Anda hidup dengan kelimpahan dan membagikannya kepada orang lain, Anda menciptakan efek domino yang menginspirasi lebih banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Pola pikir kelimpahan dapat menyebar seperti api yang menyala, dari keluarga ke komunitas, dan akhirnya ke dunia yang lebih luas. Bayangkan dunia di mana orang hidup dengan saling mendukung, percaya pada cukupnya sumber daya, dan saling berbagi dengan tulus.
Dunia seperti ini dimulai dengan langkah-langkah kecil. 1. Membangun komunitas. Buat ruang di mana orang dapat berbagi ide, sumber daya, dan dukungan. Komunitas yang saling mendukung adalah fondasi untuk pola pikir kelimpahan kolektif. 2. Edukasi dan kesadaran. Sebarkan pengetahuan tentang pentingnya kelimpahan dalam setiap aspek kehidupan. Edukasi adalah alat yang kuat untuk mengubah cara berpikir orang. 3. Tindakan nyata. Lakukan proyek sosial, amal, atau kegiatan lainnya yang memperlihatkan bahwa kelimpahan bukan hanya konsep, tetapi sesuatu yang bisa diwujudkan. Kelimpahan sejati adalah tentang memahami bahwa kita adalah saluran bagi berkat ilahi. Ketika kita hidup sebagai pelayan ilahi, kita membuka diri untuk menjadi alat yang digunakan untuk kebaikan yang lebih besar. Dalam peran ini, kita tidak hanya menerima, tetapi juga memberikan tanpa batas. Berikut, cara untuk hidup sebagai pelayan ilahi. 1. Menyelaraskan diri dengan nilai-nilai spiritual. Pastikan bahwa setiap tindakan Anda mencerminkan cinta, kasih sayang, dan kebaikan yang mendalam. 2. Melepaskan ego. Ingat bahwa kelimpahan bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dibagikan. Melepaskan ego memungkinkan Anda menjadi saluran yang lebih murni untuk memberikan manfaat kepada orang lain. 3. Berdoa dan berserah. Mintalah petunjuk dalam setiap langkah Anda. Percayalah bahwa Anda dipandu untuk melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. Ketika Anda hidup dengan cara ini, Anda tidak hanya menjadi berkat bagi orang lain, tetapi juga menerima lebih banyak berkat dalam bentuk cinta, rasa hormat, dan koneksi yang bermakna. Mengubah dunia tidak selalu membutuhkan langkah besar. Kadang, langkah-langkah kecil yang diambil dengan cinta dan ketulusan memiliki dampak yang jauh lebih besar. Sebagai contoh, seorang guru yang menunjukkan kepada murid-muridnya pentingnya rasa syukur dapat menginspirasi generasi berikutnya untuk hidup dalam kelimpahan. Seorang pengusaha yang menjalankan bisnisnya dengan etika dan memberi kembali kepada komunitas menciptakan budaya keberlimpahan di tempat kerja. Seorang individu yang mempraktikkan kebaikan sehari-hari menciptakan gelombang kebahagiaan yang menyentuh banyak kehidupan. Anda adalah cahaya. Ketika Anda hidup dalam kelimpahan, Anda memancarkan cahaya itu ke dunia, membawa harapan, cinta, dan inspirasi bagi orang lain. Menjadi cahaya kelimpahan bukanlah tugas yang berat. Itu adalah hasil alami dari hidup dengan penuh syukur, memberi dengan tulus, dan percaya pada aliran ilahi. Saat Anda melangkah keluar dan berbagi kelimpahan dengan dunia, ingatlah bahwa Anda tidak hanya mengubah hidup orang lain, tetapi juga menciptakan dampak yang abadi. Kelimpahan Anda adalah anugerah, dan membagikannya adalah cara Anda memuliakan kehidupan. Mari kita bersama-sama menjadi cahaya kelimpahan yang menerangi dunia. Satu langkah kecil pada satu waktu. Kesimpulan. Kelimpahan adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir, sebuah tarian antara memberi dan menerima yang penuh dengan keajaiban. Hidup dengan kelimpahan berarti memahami bahwa kita adalah bagian dari aliran kehidupan yang terus bergerak, terus berkembang. Jadilah cahaya yang memancar tanpa batas, menciptakan gelombang cinta dan kebaikan di setiap langkah Anda. Ingatlah, setiap tindakan kecil Anda, senyuman, kata-kata baik, atau uluran tangan dapat menjadi percikan yang menerangi dunia. Hidup Anda adalah anugerah, dan melalui keberlimpahan, Anda tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga memperkaya kehidupan orang lain. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, karena dalam diri Anda ada kekuatan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih indah, lebih penuh cinta, dan lebih melimpah.